Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran berikut, yang pertama ada peserta didik mampu melaksanakan tata cara sholat berjamaah. Yang kedua, peserta didik mampu melaksanakan sholat berjamaah sebagai implementasi pemahaman dari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sholat berjamaah dan dasar hukumnya. Yang keempat, mampu menjelaskan syarat syah sholat berjamaah. Yang kelima, mampu menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Yang keenam, mampu menyebutkan halangan dari sholat berjamaah. Subbab yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama ada pengertian sholat berjamaah dan dasar hukumnya. Yang kedua, syarat sah dari sholat berjamaah. Yang ketiga ada keutamaan sholat berjamaah. Yang keempat ada halangan dalam sholat berjamaah. Baik, pada materi pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka itu menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Sholat 5 waktu yang kita lakukan sangat diutamakan jika dilakukan secara berjamaah, bukan dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Sholat berjamaah itu memiliki hukum, yakni sunnah mu'akkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Namun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa hukum dari sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Ulama yang mengatakan sholat berjamaah memiliki hukum fardu kifayah adalah Imam Syafi'i. Materi berikutnya adalah tentang syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika akan melakukan sesuatu. Syarat sah sholat berjamaah yang pertama ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Nah, di sini kedudukan imam dalam sholat berjamaah itu dianggap sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi seorang imam harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang dimaksud yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasannya tentang agama. Yang keempat, berakal sehat. Yang kelima, balik atau sudah dewasa. Yang keenam, berdiri di posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua. Yang kedelapan, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Adapun syarat menjadi seorang makmum adalah yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, ketika imam mengerjakan sholat asyar, maka makmum juga harus mengerjakan sholat asyar. Pemaparan selanjutnya adalah tentang keutamaan dari sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah yang pertama ada menjalin silaturahmi antar sesama. Yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai antar satu sama lain. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat, menahan dari kemauan sendiri atau egois. Yang kelima, mengajarkan kepatuhan seseorang muslim kepada pemimpinnya atau pimpinannya.
Nah, materi terakhir adalah tentang halangan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dapat kita tinggalkan jika kita mengalami beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, hujan yang mengakibatkan kita susah untuk menuju ke tempat sholat. Yang kedua, angin kencang yang membahayakan. Yang ketiga, sakit yang dapat mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat. Yang keempat, sangat ingin buang air kecil atau buang air besar. Yang kelima, memakan makanan yang memiliki bau sukar dihilangkan seperti bawang, pete, dan jengkol. Jadi, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Kita sebagai hamba Allah haruslah menyadari bahwa sholat itu lebih baik dilakukan dengan berjamaah, karena pahala yang akan kita dapat lebih banyak, yaitu 27 derajat. Dan hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Ani Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadli bisab'i wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Terima kasih saya sampaikan, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawakan manfaat bagi anak-anak di kehidupan masing-masing atau di kehidupan sehari-harinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.